Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Febrian Muin, NIM 2003 0150 1130 dari kelas PJKR 05. Baik, saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Olahraga pada Anak. Mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah. Karakteristik anak. 1. Anatomis dan fisiologis anak berbeda dengan dewasa, oleh karena itu kegiatan fisik disesuaikan dengan perkembangan jasmani dan rohani anak. 2. Keterlibatan anak dalam olahraga untuk kesenangan dan mencari teman, mempelajari dan meningkatkan keterampilan gerak. Oleh karena itu tidak boleh dipaksa melakukan suatu cabang olahraga. Olahraga harus menyenangkan, menambah pengetahuan dan menambah teman dan persahabatan. 3. Anak yang berolahraga, atlet elit masa depan. Pertumbuhan dan pematangan. Terdapat variasi pertumbuhan jasmani yang jelas pada kelompok umur kronologik yang sama. Sering terjadi ketidakselarasan dalam hal tinggi badan, berat badan, dan perkembangan keterampilan. PHP wanita 12 tahun, laki-laki 14 tahun. Anak perempuan lebih tinggi pada usia 11-14 tahun karena pubertas yang lebih awal. Kekuatan otot anak perempuan lebih besar pada usia 14-16 tahun. Anak laki-laki pada usia 10 tahun mempunyai kadar VO2 max lebih baik dari anak perempuan. Pada anak, perbedaan perorangan harus diperhitungkan berdasarkan pertumbuhan dan pematangan, bukan berdasarkan perbedaan umur dan jenis kelamin. Perbedaan fisiologik pada anak. 1. Power aerobik. Power aerobik maksimal pada anak ternyata lebih rendah dari dewasa. Kebutuhan energi pada anak lebih tinggi dari dewasa karena gerak lari dan berjalan anak kurang efisien. Perlu pengalaman gerak untuk meningkatkan kemampuan koordinasi guna meningkatkan efisiensi gerak dasar. Pada suhu panas lebih besar 30 derajat Celcius dan lembab lebih besar 50%, anak tidak boleh olahraga dengan durasi lebih besar 30 menit. 2. Power anaerobik. Usia lebih muda, kemampuan power anaerobik lebih rendah dibanding dengan yang lebih tua. Usia 8 tahun, 65-70% dari anak usia 14 tahun. Peningkatan berkaitan langsung dengan pertumbuhan dan perkembangan struktur dan fungsi otot. Kecepatan penggunaan glikogen pada anak sangat rendah, kurangnya enzim anaerobik. Fosfofruktokinase. Hal ini disebabkan otot anak menempel pada tulang yang masih mengandung epifis yang merupakan tempat lemah pada tulang. 3. Sistem kardiovaskular. Frekuensi denyut jantung lebih tinggi dan isi denyut lebih rendah dari dewasa. Penyesuaian peredaran darah perifer lebih baik terhadap olahraga daripada orang dewasa. Terjadi ekstraksi O2 yang lebih efisien di jaringan. 4. Sistem pernafasan. Pola pernapasan relatif dangkal, rasio volume nafas dan kapasitas vital rendah selama olahraga karena rendahnya absorpsi O2 dari udara inspirasi. 5. Latihan di lingkungan dingin dan panas. Anak lebih peka terhadap suhu lingkungan yang ekstrim karena rasio luas permukaan tubuh dan volume tubuh 30-40% lebih besar dari dewasa. Metode yang paling efektif untuk mengeluarkan panas adalah berkeringat dengan penguapan, tetapi karena jumlah daerah perifer relatif sedikit, maka harus diwaspadai adanya dehidrasi. Jangan mengandalkan rasa haus, diprogramkan minum dan disuruh banyak minum. Tinjauan psikologis. Pembelajaran motorik. 7 tahun pertama adalah periode pembelajaran motorik yang intensif. Kemampuan gerak dasar adalah kemampuan menampilkan secara maksimal gerak dasar yang diperoleh dalam kaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam lingkungan fisiologis, semua gerak ini bersifat anaerobik. Terdapat juga unsur ketepatan. Contoh meloncat sejauh-jauhnya tanpa awalan. Keterampilan gerak dasar adalah kemampuan mengenai membidik dan mengenai titik sasaran dalam jarak. Kemampuan maksimal gerak dasarnya terdapat unsur ketepatan. Contoh meloncat ke depan untuk menginjak titik sasaran yang tidak lebih jauh dari kemampuan maksimalnya. Keterampilan gerak pembelajaran adalah keterampilan gerak hasil pembelajaran gerak kecabangan olahraga.
kandungan akurasi sangat tinggi. Contoh netting pada badminton, salto pada senam, dan sebagainya. Penghargaan pada anak menimbulkan perasaan yang mampu dan merasa berhasil. Rasa percaya diri, perilaku yang menyenangkan, mendapat tujuan yang diinginkan, dan mendapat kekaguman dan penghargaan yang lain. Sejak usia 5 tahun, anak mulai melibatkan diri dalam permainan dan kompleksitas yang lebih besar yang meliputi unsur kerjasama dan kompetisi. Permainan formal beragu belum lazim untuk anak di bawah 8-9 tahun. Pada masa awal anak sosialisasi mulai penting dan norma perilaku mulai terbentuk. Perlu dan penataan perilaku yang lebih cermat dari orang dewasa. Pengaruh buruk yang dari konsep menang dan dengan segala cara harus dihindari dengan memberikan pendidikan yang positif dari orang tua, pelatih, pejabat, dan badan-badan yang mengelola mereka. Sasaran penyelenggara olahraga anak menghadapkan pada pengalaman gerak yang luas. 2. Meningkatkan kemampuan fisik, meningkatkan derajat sehat dinamis. 3. Meningkatkan propriosepsi, meningkatkan kemampuan koordinasi dan respon motorik secara akurat dalam lingkup kemampuan gerak dasar dan perhatian selektif, mengembangkan sosialisasi, mengembangkan rasa keberhasilan dan percaya diri. Ya, itulah tadi presentasi PowerPoint dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.